Selamat malam. Saya malam ini bersama Pak Bambang Sungkono. Beliau senior berumur 80 tahun. Pas. Kemarin tanggal berapa? Tanggal 2 Agustus. 2 Agustus 80 tahun. Kenapa kita sekarang kumpul? Ini lagi rame-ramenya sumbangan Akiditio 2 triliun yang menghebohkan. Saya jadi teringat begitu. Ini begitu heboh 2 triliun. Ini semua karena kesimpang siuran dan ada yang menggunakan sumbangan Akiditio ini untuk mendiskreditkan kelompok lain. Seolah-olah orang Tionghoa nyumbangnya 2 triliun buat negeri. Ada kelompok yang nyumbang miliatan, ngumpulin duit miliatan buat Palestina. Ini nggak sehat. Menurut saya suasana seperti ini tidak sehat. Akiditio begitu jadi disebutkan tersangka, wah banyak yang happy. Ternyata bohong. Besoknya begitu, belum berapa jam ada ralat, katanya belum tersangka, baru dipanggil. Kemudian ada lagi tafsir orang, loh kok orang mau nyumbang sampai dipanggil polisi kayak pesakitan aja. Macem-macem ini jadi nggak sehat. Niatan baik warga negara mau berbuat baik jadi rusak karena berita yang simpang siur dan pemerintah yang kurang mentanggap aspirasi masyarakat untuk berbuat kebaikan ini, nggak dirangkul, nggak dipelihara, nggak dibina. Kita jadi teringat 18 tahun lalu Pak Bambang Sungkono ini dan satu teman kita Pak Yusuf Siregar, waktu kita launching Gerakan Super Iman. Gerakan Super Iman ini di launching nggak main-main, 19 Agustus 2003 di kantor Wakil Presiden. Waktu itu saya berkesempatan ketemu Pak Wakil Presiden Hamzahas. Saya ada tanya ke beliau, Pak, warga Indonesia yang punya duit ada nggak 10 juta orang? Beliau bilang lebih dari 10 juta. Waktu itu kita berhitung, kalau 10 juta pengusaha Indonesia yang punya uang ini, masing-masing sumbang 10 juta buat membantu rakyat melalui pemerintah. Uang ini ditampung di satu rekening Super Iman dengan nomor rekening 17081945. Itu kalau 10 juta kali satu orang pengusaha 10 juta, itu kita hitung 100 triliun. Luar biasa. Untuk itu maka dipersiapkanlah launching di Istana Wakil Presiden 19 Agustus 2003. Salah satu penyumbang yang luar biasa. Ya walaupun ini bukan sumbangan ya Pak Bambang ya. Bukan sumbangan. Ini adalah keikhlasan kita untuk membantu negeri. Karena pada dasarnya setiap warga negara Indonesia ini yang sukses itu ada keinginan mau bantu negeri. Caranya bagaimana? Pemerintah belum memberikan jalan. Kalau suruh kita perang mungkin kita nggak berani kan? Tapi kalau suruh sebagian uang kita ditaruh di satu rekening dan rekening ini dihimpun menjadi dana abadi, di mana pemerintah kalau mau minjem uang nggak usah minjem duit sama luar negeri, pinjem aja sama rakyat Indonesia yang dihimpun melalui rekening Super Iman. Saya kira ini bisa dahsyat. Pak Bambang Sungkono yang saya kagum itu, waktu acara beliau nggak ada. Beliau ada di luar negeri, ada acara dengan Gus Dur ya? Korea ya, di Korea. Tapi beliau buka cek 100 juta. Saya 100 juta. Pak Yusuf Siregar 100 juta. Waktu itu ada di Dirut Bank BRI, Pak Rujito hadir. Ada tokoh-tokoh seperti Tongju, ada juga tokoh pers, Pak Gatot, Ted Siung ya. Itu kawannya Pak Bambang juga hadir. Launching itu terjadi.
Tapi sayang, sampai hari ini kita nggak tahu kabar cerita tentang dana super iman itu kemana dan kenapa tidak berkelanjutan. Dalam kondisi suasana seperti sekarang, rasanya perlu kebersamaan seluruh potensi negeri ini menghimpun dana untuk kepentingan membantu negeri. Nah, untuk itu saya masih penasaran juga nih, kenapa Pak Bambang 18 tahun lalu, padahal beliau berangkat ke Korea dengan Gus Dur, itu masih ingin memberikan sumbangsih uang 100 juta untuk keperluan super iman. Saya kira Pak Bambang boleh cerita apa yang ada di pikiran Pak Bambang waktu itu. 18 tahun ini Pak Bambang baru umur 62 ya? Pada saat tahun 2003 saya umur 62. 62. Luar biasa itu. Sekarang umur 80. Masih sehat dan kita berkesempatan bisa menanyakan Pak Bambang Sungkono ini kenapa beliau mau ikut terlibat dalam kegiatan super iman. Silakan Pak Bambang. Buka. Ini terima kasih Bang Lius. Saya diberi kesempatan untuk bertemu dengan Bang Lius, menceritakan masalah program Super Imam yang kejadiannya pada tahun 2003. Saya lihat memang kejadian-kejadian sekarang ini, masalah akidi ini sangat, ada sebagian rasanya bangga bisa nyumbang negara dengan 2T, ada sebagian juga heran, ya kok bisa gitu banyak uang yang rela disumbangin. Ya ada sebagian juga ragu-ragu, ya tetapi kita tidak pusing, nah, ini urusan akidi, keluarga akidi sendiri. Cuman masalah kita adalah masalah super iman. Super iman ini memang justru kita sebagai anak bangsa, salah satu anak bangsa, seluruh kita tidak bilang kita ada uang, kita ada kelebihan dari rakyat biasa yang tidak mampu. Karena kita dapat uang ini semuanya juga dari hasil dari orang-orang tidak mampu. Bantu kita kerja, bantu apa sekalian, jadi kita bisa dapat uang ini. Negara ini baru bisa maju, saling bantu. Maka itu gerakan super iman ini saya anggap 200 juta rakyat. Satu rakyat itu 1 juta. 200 T, bukan 20 T. Nah, 200 T ini kita tampung ini, kita serahkan kita tampung di satu rekening namanya Super Iman 17 Agustus 1945. Uang ini uang abadi, bukan kita sumbangkan negara. Negara boleh pinjam uang ini untuk keperluan negara. Jadi jangan sampai kita dikit-dikit pinjam sama luar negeri. Pinjam aja sama negara sendiri, tanpa syarat seperti yang disyaratkan oleh IMF pada waktu itu. Gara-gara 43 miliar kita mesti bertekuk lutut sama dia, minta-minta kayak orang miskin. Tapi kita anggap 1 juta satu rakyat, makanya saya anggap saya sumbang 100 juta. Saya anggap untuk saya 1 juta, tapi untuk orang-orang yang tidak mampu 99 orang saya juga ikut sumbangkan atas nama mereka. Jadi totalnya mesti dapat 200 juta rakyat supaya itu kembali bisa terpenuhi. Umpamanya kalau ada yang sumbang 1 M, berarti dia sendiri 1 juta, dia sumbang atas nama 999 rekannya, rakyatnya ikut nyumbang. Berarti semua negara ini, semua juga ada kewajiban dan semua juga terpenuhi. Ada uang, keluar uang, ada tenaga, keluar tenaga. Bahkan tukang sapu, tukang parkir, pegawai saya tanya mau sumbang berapa? Oh saya mau sumbang 100.000, silakan.
mau sumbang 50.000 silakan, tapi rata semuanya, berarti semua orang kita bagi 1 juta satu rakyat. Tapi kalau ada kelebihan syukur. Nah ini adalah konsepnya super iman itu. Kita semua anggap kita bersaudara, tidak ada kelebihan, tidak ada superior di antara kita. Semua butuh kita ini. Di dalam pepatah Konghucu itu ada bilang, 3 orang jalan, bersama-sama jalan, salah satu adalah guru kita. Namanya kalau bahasa Mandarinnya San Zhensing Pi You Mo Si. Umpamanya sekarang, saya cendekiawan. Saya jalan sama satu buruh. Datang jalan lagi sama anak kecil. Saya jalan bertiga. Pada saat saya perlu manjat, lewatin tembok, ada terbendung sama tembok. Otomatis saya perlu bantuan dari yang kuat, yang namanya kuli bangunan itu bisa angkat saya, bisa angkat anak kecil, lewatin rintangan ini. Tapi pada begitu saat kita sudah ada kesulitan, umpamanya barang kita jatuh ke kolong yang tidak sanggup kita masuk, anak kecil kita suruh. Anak kecil bisa ambil tuh barang. Berarti anak kecil itu perlu. Kalau kita mau perlu apa-apa yang pemikiran, ya si cendekiawan yang keluar tenaga, keluar pemikiran. Jadi 3 orang ini semua bermanfaat bagi negara. Ya saya rasa terima kasih begitu ya. Luar biasa, Pak Bambang ini menginspirit kita bahwa kerjasama itu penting. Nah ini saya ingat betul ini. 18 tahun lalu poster ini bikin Pak Bambang. Diibaratkan kita tahun 97 itu minjem duit ke IMF, itu persyaratan harus 50 syarat. Pak Harto waktu itu neken Kamdesu ya, dia kasih tangannya begini. Itu begitu menyinggung perasaan kita sebagai anak negeri. Ini poster ini Pak Bambang bikin ini. Tahun 97 kita minjem duit sama IMF, diperlakukan sangat merendahkan martabat bangsa. Oleh karenanya Pak Bambang juga bikin poster ini. Tahun 2003 kita lahirkan Super Iman. Masyarakat Indonesia semua bersatu menghimpun dana abadi buat membantu negeri, dipinjamkan untuk negeri tanpa bunga ya Pak Bambang ya. Mau kasih bunga silakan, tidak kasih bunga tidak apa-apa. Ya, artinya memang bentuk keikhlasan dari warga negara yang merasa utang budi lah sebagai bentuk terima kasih kepada Indonesia. Kalau kita lihat cerita Pak Bambang tadi itu kan beliau punya uang ini juga nggak lepas dari peran masyarakat semua yang memberikan kesempatan kita ngumpulin duit. Nah, oleh karenanya dalam waktu dekat kita sudah bikin surat ke Pak Wakil Presiden sekarang, Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Karena kenapa ke beliau? Karena gerakan Super Iman ini launchingnya di Istana Wakil Presiden. Ya Pak Bambang ya, tahun 2003, dan itu bukan untuk paham sahas, tetapi untuk negeri. Oleh karenanya pada saat nanti jumpa Pak Wakil Presiden, kita akan mendorong Pak Wapres meneruskan program ini, bahkan minta Pak Wapres melaporkan ke Pak Presiden Jokowi, mengeluarkan Perpu agar gerakan masyarakat ini ada payung hukumnya, tidak terkatung-katung dan tidak terjadi kesalahpahaman tentang maksud dan itikat baik warga negara Indonesia mendorong gerakan solidaritas umat peduli modal nasional dengan menghimpun dana di rekening 17081945. Terima kasih. Mudah-mudahan mendapat tanggapan dari Pak Wakil Presiden dan bisa segera terwujud gerakan Super Iman ini jalan kembali. Kita mempermasalahkan ini bukan mau nanya atau nagih uang kita yang kemarin kita sumbangkan. Istilahnya bukan sumbang ya, kita berikan kepada negara itu. Saya, Pak Bambang dan Pak Siregar, yang lain saya nggak tahu. Kalau 3 orang ini saya tahu masing-masing kita nyumbang 100 juta. Itu kita mau dorong supaya terus berkembang, supaya negeri ini punya rasa kebangsaan,
Dan ini bukan soal jumlah uang yang disumbangkan, tetapi membangkitkan rasa kecintaan kepada negeri, rasa memiliki negeri, rasa persatuan. Karena semangat dari Super Iman ini adalah merajut persatuan anak-anak negeri, membantu Indonesia. Dan bertepatan dengan proklamasi 17 Agustus, kemerdekaan kita yang ke-76. Saya kira demikian ya Pak Bambang ya. Mungkin dalam waktu dekat mudah-mudahan Pak Wapres mendengar ini dan kita segera diterima beraudiensi. Terima kasih.